Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dari kelas TKF akan membahas terkait dengan tugas kelompok kami dalam mata kuliah analisis analisis numerik dan pemrograman. Baik, di sini kami mempunyai satu kasus yang dibutuhkan dengan pencairan akar persamaan tak linear tunggal dan juga integrasi numeriknya. Nah, sebuah reaktor produk gambar seperti yang di bawah ini ada pit, kemudian ada CA0, ada temperatur 0, kemudian dikonversi. Reaksi orde 2 eksotermis. Perubahan entalpi reaksi yaitu delta HR nilainya tetap. Hubungan tetapan kecepatan reaksi K dengan suhu mengikuti persamaan yaitu K sama dengan A eksponen min ERT. Diketahui PIT sama dengan 200 liter per menit, kemudian CA0 5 gram mol per liter, kemudian ρ-nya 1,1, kemudian CP-nya 0,8 dan A-nya 3,12. E-nya sama dengan 18.600 kalori per gram mol, kemudian delta HR-nya min 15 kilokalori gram mol, dan R-nya 1,987 dan volume reaktornya 8.000 liter. Nah, jadi ingin dicari suhu masuk T0 yang memberikan konversi keluar X out-nya 0,8, yaitu menggunakan cara Newton-Raphson untuk mencari T0 yang sesuai. Dari neraca mol diperoleh P sama dengan FV per CAO kemudian integral X0 X out 1 per K kali 1 min X kuadrat dx. Dari neraca panas diperoleh persamaan T sama dengan T0 dikurang CA0 kali delta H per Rho CP kali X. Nah, kemudian digunakan tebakan awalnya yaitu adalah T0 sama dengan 300. Baik, kita masuk ke bab berikutnya yaitu analisis penyelesaian masalah. Kategori masalah yang terkandung dalam kasus ini adalah integrasi numerik, kemudian akan diselesaikan dengan cara trapezoidal dan sepertiga Simpson rule. Kemudian ada pencarian akar persamaan tak linear dengan metode dissection, false position, Newton-Raphson, dan secant, yang nantinya akan dibandingkan hasil dari setiap cara yang sudah digunakan. Baik, kita punya persamaan awal tadi ya, 2, 3, dan 4. Kemudian datanya sudah diketahui, kita akan mengubah persamaan awalnya. Persamaan awal tadi kita susun ulang agar mudah diselesaikan ya. Jadi V, FV per CA0, integral X0 sampai dengan X out 1 per K kali 1 min X kuadrat dx. K sama dengan FV per CA0 kali V, integral X0 sama dengan X out 1 per 1 min X kuadrat dx. Dengan memasukkan nilai data-data yang diketahui dan memasukkan nilai batas, akan didapat K sama dengan 200 per 5 kali 8.000, integral 0 sampai 0,8 1 per 1 min X kuadrat dx. Didapat persamaan integrasi numerik dengan batas 0,8 sampai 0. Kemudian kita gunakan metode yang pertama, yaitu metode trapezoidal. Nah, formula integrasi numerik dengan menggunakan metode trapezoidal dengan interval X yang ditinjau yaitu X0 pada sama dengan 0 hingga X out sama dengan 0,8 pada titik B. Dibagi menjadi bagian-bagian kecil ya, increment atau segmen yang masing-masing selebar H berjumlah N. Ya, ini adalah metode komposit trapezoidal method, yaitu pengembangan dari trapezoidal method. Nah, lebar H adalah H sama dengan B min A per N, kemudian XN min X0 per N. Misal X dibagi menjadi N, 10 bagian, sehingga 0,8 min 0 per 10, yaitu 0,08. Nah, masing-masing bagian increment dianggap berbentuk trapesium. Harga integral merupakan luas daerah di bawah kurva K, fungsi X dari X0 sampai dengan X out didekati dengan penjumlahan dari luas trapesium tersebut. Dengan demikian, luas daerah hasil integrasi dirumuskan dengan I sama dengan H per 2, Fx0 tambah 2 kali sigma Fx tambah F. Selanjutnya, nilai-nilai Fx0, Fxi, dan Fxn, dan nilai I dapat ditentukan dengan penyelesaian menggunakan software Excel. Sebagai pembanding, jika interval X dibagi menjadi N20 segmen, maka hanya menjadi 0,04. Jadi kita gunakan 10 iterasi dan 20 iterasi. Maka didapat hasil dengan menggunakan, kemudian kita gunakan integrasi metode yang kedua, yaitu metode sepertiga Simpson rule. Formula integrasi numerik dengan menggunakan metode sepertiga Simpson rule dengan interval X yang ditinjau, yaitu X0 sama dengan 0, yaitu pada titik A, hingga X out sama dengan 0,8 pada titik B, dibagi menjadi bagian-bagian kecil increment yang masing-masing selebar H berjumlah N. Ini sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya dari sepertiga Simpson rule, yaitu I sama dengan H per 3 dikali Fx0 tambah 4 dikali Fxi yang ganjil tambah 2 Fxc yang genap tambah Fxn. Kemudian selanjutnya nilai-nilai Fx0, Fxi, Fxj, Fxn, dan nilai I dapat ditentukan dengan penyelesaian menggunakan software Excel. Sebagai pembanding, kita gunakan juga yang 20 segmen, yaitu dengan H 0,04. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Fauzan. Nah, selanjutnya yaitu metode dissection. Metode ini yaitu merupakan metode pencarian akar persamaan tak linear, di mana setiap incrementalnya itu dibagi dua. Jadi setiap untuk mencari titik tengahnya itu dengan cara membagi dua antara dua titik di antara interval. Nah, jika sebuah fungsi berubah tanda pada sebuah interval, nilai fungsi pada titik tengah dievaluasi atau diganti. Lokasi akar yang dicari kemudian ditentukan yang berada terletak di dalam subinterval, di mana perubahan tanda terjadi. Lalu subinterval tersebut menjadi interval untuk iterasi berikutnya. Nah, proses iterasi ini diulangi sampai akar diketahui dengan presisi yang dibutuhkan. Biasanya diketahui dari nilai error yang semakin kecil. Tebakan awal, nilai T awal itu diantara nilai pertama itu 300, lalu nilai kedua 400. Nah, dari iterasi yang dilakukan pada software Excel diperoleh hasil sebagai berikut, terletak pada tabel berikut. Di sini menandakan bahwa semakin iterasi itu dilakukan berkali-kali, maka nilai errornya semakin berkurang. Nah, pada metode bisection ini, nilai kali fungsi dari titik tengah atau fungsi TM dengan titik awal fungsi TL ditinjau dan dievaluasi untuk mendapatkan
nilai akar pada subinterval dengan tinjauan. Selanjutnya metode false position atau posisi palsu. Nah, metode ini sangat mirip dengan metode bisection. Bedanya metode ini menggunakan langkah yang berbeda untuk menghasilkan estimasi akar yang baru. Untuk mencari nilai tengah pada metode false position dilakukan dengan cara memasukkan rumus di mana xm sama dengan xo dikurangi fungsi xo dikali x1 xi dikurangi x2 dibagi fungsi x1 dikurangi fungsi x2. Nah, sama seperti metode bisection, sebelumnya jika sebuah fungsi berubah tanda pada sebuah interval, nilai fungsi pada titik tengah dievaluasi atau diganti. Lokasi akar yang dicari kemudian ditentukan yang berada terletak di dalam subinterval, di mana perubahan tanda terjadi. Nah, proses iterasi ini akan diulangi seperti biasa. Lalu yang ketiga ada metode Newton-Raphson. Nah, metode pencarian akar persamaan tak linear ini memanfaatkan turunan fungsi k terhadap suhu dengan memilih titik awal yang tepat. Metode ini salah satu kelebihan metode Newton-Raphson yaitu konvergen dengan cepat. Formula awal metode ini yaitu xi ditambah 1 atau nilai selanjutnya x selanjutnya sama dengan xi dikurangi fungsi x1 dibagi turunan dari fungsi x1 tadi. Nah, pada metode Newton-Raphson ini fungsi turunan pertama harus dievaluasi terlebih dahulu dengan finite difference, yaitu dengan centered difference, dikarenakan jika persamaannya diturunkan dengan metode analitik itu tidak mudah ditentukan. Lalu selanjutnya ada metode secant. Nah, metode secant ini merupakan perbaikan dari metode regular falsi tadi sebelumnya atau posisi palsu dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Pada metode ini diambil dua tebakan nilai awal T1 dan TI, kemudian nilai TI plus 1 dapat dihitung sama dengan TI dikurangi fungsi dari TI dikali T-1 dikurangi TI dibagi fungsi dari T-1 dikurangi fungsi dari TI. Nah, seperti pada contoh di bawah ini. Oke, yang selanjutnya adalah di sini kita menggunakan software Excel dengan metode yang pertama itu metode trapezoidal. Nah, di sini kita mengambil 10 segmen dengan A atau batas bawahnya itu 0 dan B batas atasnya itu 0,8. Nah, fungsi yang kita integrasikan itu fungsi fx sama dengan 1 per 1 min x kuadrat dx. Dari menghitung I-nya, kita bisa menghitung nilai K dari persamaan 5. Dari metode trapezoidal ini didapatkan nilai I sebesar 4,12841 dan nilai K-nya 0,02064. Nah, yang selanjutnya sebagai pembanding kita menghitung juga dengan mengambil 20 segmen dengan batas yang sama. Nah, terus ini kita dapat dari perhitungannya, dapat besar I-nya itu 4,032807 dan K-nya 0,020164. Nah, selanjutnya metode 1/3 Simpson Rules. Nah, ini datanya diketahui itu sama, itu menggunakan persamaan 2.2 di atas tadi. Dan setelah nilainya dapat diketahui, kita juga dapat menghitung nilai K-nya dari persamaan 5. Selanjutnya karena kita ambil 10 segmen tadi, kita dapat nilai H 0,08, terus kita dapat nilai I 0,4,01152 dan nilai K-nya 0,02006. Nah, sebagai perbandingan kita ambil juga untuk perhitungan dengan 20 segmen dengan batas yang sama. Ini kita dapat hanya 0,04 dan I yang didapat 4,000941 dan K-nya 0,020005. Nah, selanjutnya kita menghitung akar persamaan tak linear dengan metode yang pertama itu bisection. Nah, kan tadi dari integrasi numeriknya kan didapat nilai K. Nah, ini K-nya itu dimasukin ke persamaan 6. Nah, itu dapat dihitung nilai T0-nya dengan mengambil nilai awal atau TL-nya itu 300 dan nilai atasnya itu TU 400. Nah, untuk menghitung nilai TM-nya itu kita menghitung menggunakan persamaan 3.1. Didapat TM 350. Nah, terus dihitung sampai dengan iterasi yang ke-20. Ini didapat nilai hasilnya 330,652. Selanjutnya itu dengan metode false position. Ini caranya mirip, cuma beda di rumus mencari TM-nya. TM-nya TL min FTL dikali TU min TL dibagi FTU min FTM. Yang metode ini dilakukan dengan 45 iterasi, yaitu 330,5536. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, untuk metode ini kita pertama-tama kita mencari turunan pertama dulu dari persamaan 6 menggunakan metode centered difference dengan rumus F aksen T itu F fungsi T plus H dikurangi fungsi T min H per 2H. Di sini kita mengambil H-nya itu 0,5 dengan tebakan awal T0-nya itu 300. Nah, setelah kita dapat turunan pertamanya, kita bisa nyari TM-nya atau nilai yang barunya itu dengan rumus T awalnya itu dikurangi FT per F aksen T atau fungsi turunan pertamanya. Nah, di sini kita melakukan dengan 20 iterasi, didapatkan hasil akhir 330,56521. Nah, yang terakhir kita menghitung dengan metode secant. Nah, ini juga sama, kita mengambil dua tebakan awal 300 sama 400. Terus untuk menghitung nilai barunya atau TI per satunya itu kita menggunakan rumus TI min FTI kurangi fungsi TI. Di sini kita cuma sebanyak 15 iterasi dan didapatkan hasil akhir 330,6521. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasannya. Dalam kasus ini pencarian suhu seperti tadi itu kita mencari T0-nya, suhu awalnya untuk mendapatkan konversi 0,8. Untuk memecahkan kasus tersebut, langkah pertama itu dilakukan dengan pendekatan iteratif untuk mencari nilai K-nya terlebih dahulu. Dengan pada persamaan integrasi numerik dengan pendekatan yang pertama itu metode trapezoidal. Interval X yang ditinjau yaitu pada X sama dengan 0 sampai X 0,8. Yang selanjutnya metode sepertiga Simpson. Untuk yang 10 segmen dihasilkan nilai K sebesar 0,020058. Sedangkan untuk yang 20 segmen itu dihasilkan nilai K-nya 0,020005. Nah, setelah mendapatkan nilai K, langkah selanjutnya yaitu melakukan pendekatan iteratif
dengan mencari nilai akar persamaan tak linier. Yang pertama itu metode bisection, yang kedua metode false position, yang ketiga metode Newton-Raphson, dan yang terakhir metode secant. Di kasus secant, tebakan awalnya yaitu 300 dan juga T-nya 400. Dihasilkan suhu air 330,652 dengan error 6%. Nah, jika dilihat di rekapitulasi hasil perhitungan untuk integrasi numerik, di sini ada metode trapezoidal dan juga metode sepertiga Simpson. Jika dibandingkan, di sini nilai N pada 10 segmen yaitu nilai I-nya itu 4,12841. Yang kedua, nilai N-nya itu 20 dengan nilai I 4,03281. Yang sepertiga Simpson, yang 10 segmen dihasilkan 4,1152 dan yang 20 segmen 4,0094. Jika dilihat di data tersebut, metode sepertiga Simpson rule lebih cepat, akurat dibandingkan dengan metode trapezoidal. Hasil dari metode sepertiga Simpson rule lebih mendekati dari secara analitik. Penggunaan jumlah segmen juga mempengaruhi hasil yang didapatkan. Semakin banyak segmen yang dilakukan, maka hasil yang didapat akan semakin mendekati nilai asli atau true value-nya secara analitik. Melihat hasil di atas, ketika dibandingkan, penggunaan 10 segmen menggunakan metode sepertiga Simpson rule bahkan lebih mendekati bila dibandingkan dengan penggunaan 20 segmen pada metode trapezoidal. Untuk yang selanjutnya itu yang akar persamaan tak linier, yaitu membandingkan metode bisection, false position, Newton-Raphson, dan metode secant. Untuk mendapatkan error 0% dengan suhu akhir seperti di bawah ini, untuk metode bisection itu memerlukan iterasi 20. Sedangkan metode false position 45, metode Newton-Raphson 20, dan metode secant 15. Nah, pada data ini, berarti metode yang paling akurat adalah metode secant. Dikarenakan jumlah iterasinya itu paling sedikit, tetapi ya paling sedikit untuk menghasilkan nilai error 0%. Berdasarkan hasil yang sama, 330,6521, metode secant adalah metode yang lebih cepat dan juga akurat dengan dibandingkan dengan metode lainnya. Sedangkan metode yang paling tidak akurat adalah metode false position, karena nilainya paling jauh dari nilai Goldstick dan juga memerlukan 45 kali iterasi untuk mendapatkan persen error itu 0. Dimana seharusnya penggunaan jumlah segmen juga mempengaruhi hasil yang didapatkan. Semakin banyak segmen yang digunakan, maka hasil yang didapat akan semakin mendekati nilai asli. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator.